أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Henti-hentinya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Bahkan di antara ucapan para ulama berkaitan tentang syukur nikmat, salah satu di antara syaratnya yaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita wajib kita syukuri. Dan di antara syarat untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu asyukru ala mun'im. Kita harus bersyukur dan meyakini ya yang memberikan nikmat itu yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Itulah salah satu di antara syarat kita bersyukur kepada Allah. Ini terkadang kita masih ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia mengaku bersyukur kepada Allah, tapi ternyata dia menganggap nikmat itu datangnya bukan dari Allah, tapi datangnya mungkin dari manusia. Sehingga ketika manusia tak memberinya, dia terkadang benci, kesal dan yang lainnya. Makanya terkadang kita kalau bergantung kepada orang, ketika kita tidak tawakal kepada Allah, hanya bergantung kepada manusia, maka kekecewaan yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, syukur nikmat salah satu di antara syaratnya, kita harus meyakini setiap nikmat yang datang dari kita atau yang datang untuk kita itu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah, ma bikum min ni'matin faminallah. Sesungguhnya setiap nikmat yang kau dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang namanya si fulan memberikan nikmat kepada kita, enggak ada. Jadi kalau kita tahu yang memberikan nikmat itu Allah, enggak bakal ada yang namanya benci ke manusia kalau seandainya tidak jadi dikasih. Ini kan terkadang kita hewa terjadi di bere hewa. Kunan hewana kuduna mah jeung urang terjadi. Ya, padahal kalau dia yakin yang memberikan nikmat adalah Allah, maka pasti dia tidak akan pernah hewa, tidak akan pernah benci, bukan milik saya. Makanya kolot baheulaan, kalau lagi-lagi kolot baheulaan. Ya, lain milik magat gati, ya. Jadi kalau bukan milik kita ya tidak akan kita miliki. Kemudian yang kedua, cara bersyukur kepada Allah syaratnya yaitu harus kita gunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Kalau seandainya kita diberikan nikmat kemudian mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita, tapi ternyata nikmat itu digunakan untuk maksiat, maka pada saat itu dia belum bersyukur kepada Allah. Misalkan diberikan kesehatan, sehatnya untuk maksiat. Diberikan rizki, rizkinya untuk maksiat. Diberikan waktu luang, waktu luangnya dia habiskan untuk maksiat. Maka pada saat itu dia belum disebut orang yang bersyukur. Orang mengucapkan alhamdulillah kok. Saya sudah mengucapkan alhamdulillah kok lah. Tidak cukup hanya dengan lisan, tapi benar-benar harus diyakini dalam hati Allah yang memberikan nikmat dan dibuktikan dengan anggota badan nikmat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada kita, mengajarkan suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Dan kalau kita ingin menjadikan kehidupan yang lebih baik di dalam diri kita, maka tirulah suri tauladan yang baik yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke pembahasan di minggu yang ketiga berkaitan tentang al-adab, berkaitan tentang adab.
Kita insya Allah masih melanjutkan pembahasan adab dengan mengambil referensi kitabnya, yaitu kitab Al-Adabu Al-Mufrad punya Imam Al-Bukhari, ya, punya Syekh Al-Imam Al-Bukhari. Insya Allah kita masih di bab tentang adab kepada orang tua. Al-adabu ma'al walidaini fil Islam. Masih berkaitan tentang hadis bagaimana kita beradab kepada kedua orang tua di dalam Islam. Kemarin kita sudah menyebutkan tentang bagaimana pahalanya begitu besar kita berbakti kepada orang tua. Dan ancamannya bagi yang durhaka kepada orang tua pun besar. Dan insya Allah pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana adab kita kepada orang tua yang sesungguhnya disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu asyukru lil walidain. Harus ada yang namanya balas budi kepada orang tua. Bukan berarti orang tua ingin dibalas budinya. Ya, ini sudah otomatis. Ketika seseorang itu dilahirkan oleh ibunya, kemudian diberi nafkah oleh bapaknya, maka selayaknya bagi anak itu membalas budi. Ini bukan keinginan orang tua. Sekalipun memang orang tua ingin, tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Sesungguhnya Allah berwasiat. Berwasiat di sini berarti wajib harus kita tunaikan. Setiap ada kalimat wasiat dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah berarti menandakan wajib harus kita tunaikan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yaitu tentang orang tua. Ya, sesungguhnya ibumu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Orang tuamu terutama ibumu membesarkanmu ya dari kesulitan menuju kesulitan yang paling berat. Ya. Awal ketika hamil ada yang namanya apa tuh ibu-ibu tuh namanya awal hamil tuh ngidam, ada yang muntah-muntah, ada yang sakit kepala, ada yang ini dan itu. Semakin 1 bulan tambah makin berat perutnya, 2 bulan, 3 bulan terus sampai 9 bulan. Jadi wahnan ala wahnin dari fase atau dari keadaan berat menuju keadaan yang paling berat. Itu ibumu. Kemudian wa fisaluhu fi amain, bahkan beliau ibu terutama harus apa? Harus menyusui selama 2 tahun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Anishkur li waliwa lidaik", supaya kalian bersyukur kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tua kalian, ilayyal masir, ya, sesungguhnya kalian akan kembali kepadaku. Di sini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dalil bahwasanya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah bersabda, "La yajzi waladun walidahu illa an yajida mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Tidak bisa seseorang itu membalas budi orang tuanya, ya, kecuali orang tuanya itu didapati oleh anaknya dalam keadaan budak. Jadi orang tuanya budak, ya, kemudian dibeli oleh anaknya, kemudian dibebaskan orang tuanya, baru itu bisa bisa setara balas budinya kepada orang tuanya. Di zaman kita enggak ada budak. Di zaman sekarang budak tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Maka balas budi orang tua walaupun dengan cara apapun itu tidak cukup ya untuk membayar budinya. Saking besarnya berbakti kepada orang tua. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Abi Burdah, ya, beliau berkata, "Sami'tu Abi yuhadditsu annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamani yatufu bil bait." Dari Sa'id bin Abi Burdah mengabarkan bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar bapakku bercerita bahwa ia melihat Ibnu Umar." Ibnu Umar itu anak siapa? Ibnu Umar anak siapa? Anak Umar, Ibnu Umar. Saya Hasani, disebutnya Ibnu Mahmud. Berarti anak siapa? Mahmud. Ya, Ibnu Umar maksudnya anak Umar. Siapa namanya Ibnu Umar? Abdullah. Aku mendengar Abdullah atau Abdullah Ibnu Umar, dia pernah tawaf dengan seorang laki-laki dari Yaman.
Kemudian hamala ummuhu wara'a dhahrihi. Ternyata laki-laki dari Yaman ini menggendong ibunya tawaf. Masya Allah, ya. Menggendong ibunya tawaf. Kemudian dia mengatakan, seorang pemuda dari Yaman ini mengatakan, inni laha ba'iruha al-mudhallal. Kata si anaknya ini, aku bagaikan unta tunggangannya yang tunduk kepadanya. Maksudnya dia ternyata ngangkat itu bukan berarti apa? Bukan berarti ridho. Ku tengenaheun bae kakolot. Ya, makanya kata apa? Kata dia, sesungguhnya aku bagaikan tunggangan yang hina baginya, bagi ibunya. In udhirat riqabuha lam udhar. Jika penunggangnya mengalami ketakutan, tapi aku tidak mengalami ketakutan. Jadi kalau seandainya yang naik di punggung tunggangan itu takut, ya yang ditunggangi mah nggak pernah takut. Binatang mah nggak pernah takut. Kemudian dia mengatakan, "Tsumma qala ya ibna Umar, wahai Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha, wahai Ibnu Umar, apakah kamu melihat aku sudah membalas budinya? Apakah dengan cara aku mengajak tawaf ibuku, aku gendong seperti binatang atau seperti tunggangan, sudah bisa membayar apa? Budi orang tuaku atau ibuku ini?" Kemudian kata Umar, la wala bizaf ratin wahidah. La, belum. Seterik nafas saat dia melahirkanmu belum bisa apa? Membayarnya. Ketika orang tua melahirkan, nafasnya sekalipun belum cukup membayarmu. Ya. Kemudian apa? Beliau lalu tawaf dan salat 2 rakaat ya di makam Ibrahim. Lalu berkata, wahai Ibnu Abu Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan sebelumnya. Ya. Di sini menandakan bahwasanya apa? Bahwasanya bakti kepada orang tua dan membalas budinya itu bagian daripada adab kepada orang tua. Belum cukup, ya, belum cukup apa? Membayar budinya. Ya. Kemudian yang kedua, lainul qaul lahuma wa ta'addub inda mukhatabatihima. Harus bertutur kata yang lembut kepada orang tua. Tak boleh berkata kasar kepada orang tua. Jadi harus bertutur kata lembut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di sini disebutkan wa qadha. Wa wassa wa qada, itu menandakan wajib, harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengqadha atau mewajibkan kepada kita ya untuk menyembah Allah dan tak boleh menyekutukannya. Kemudian kita harus berbuat baik kepada orang tua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uff. Jangan kita katakan kepada orang tua ah, ih, oh, wih, misalkan. Apapun itu yang kira-kira menyakiti orang tua. Jadi harus ada yang namanya ucapan yang lembut. Ketika orang tua meminta, maka bagaimana caranya kita berucap yang lembut kepadanya. Bu, kayaknya saat ini saya belum bisa, insya Allah nanti saya datang lagi. Ya Pak, kayaknya saya belum bisa, insya Allah saya akan datang lagi. Jadi tidak boleh mengatakan kalau diperintahkan orang tua, wih ngantuk, wih capek, wih lelah. Tidak. Ya, ibu mah nyuruh-nyuruh aja. Wih, bapak mah nitah-nitah baik. Jangan. Ya, katakan kalimat-kalimat yang baik. Wala taqul lahuma uff. Tidak boleh kita mengatakan kalimat-kalimat yang buruk kepada orang tua. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah riwayatnya ada seorang laki-laki, ya, dia mengatakan, sesungguhnya aku melakukan dosa besar sekali. Kemudian dia mendatangi Ibnu Umar lagi. Kemudian dia mengatakan, mahi, apa kata Ibnu Umar, dosa yang kau lakukan sehingga kamu merasa itu dosa besar? Kemudian qultu kadza wa kadza, aku melakukan ini dan itu, tidak disebutkan. Kemudian kata Ibnu Umar, laisat hadhihi minal kabair. Hei, itu bukan termasuk dosa besar. Sesungguhnya dosa besar itu yang disebutkan oleh Rasulullah kurang lebih ini nih. Di 9 perkara disebutkan oleh Rasul sallallahu oleh Ibnu Umar. Ini yang dikatakan oleh Rasul dosa besar itu kurang lebih disebutkan 9.
Apa yang pertama? Isyraku billah, menyekutukan Allah, dosa besar. Ya. Yang kedua, qatlun nasmah, kemudian membunuh jiwa yang jiwa yang tak boleh dibunuh. Membunuh itu termasuk dosa besar. Wal firaru minaz zahaf, kabur dari peperangan, itu juga termasuk dosa besar. Lagi perang kabur, itu juga dosa besar. Wa qadhful muhsan, menuduh orang yang suci berzina. Ya, perempuan suci berzina. Wa aklur riba, pemakan riba, dosa besar. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim, dosa besar. Apa contoh memakan harta anak yatim? Ya, ketika misalkan seorang bapak meninggal, kemudian bapak ini meninggalkan harta, maka harta itu harus diberikan kepada anak yatim setelah pengurusan jenazah dan setelah membayarkan hutangnya. Maka di situ ada hak yatim, tidak boleh digunakan oleh seorang ibu atau kakaknya atau keluarga yang lain. Berikan kepada anak-anaknya. Termasuk menggunakan harta anak yatim, memakan harta yatim dengan kita menggunakannya tanpa izin si anaknya. Kalau dia masih kecil tidak boleh. Namanya anak mah kecil-kecil, iya nggak apa-apa, nggak boleh. Kecuali dia sudah balik, sudah paham terhadap harta. Kalau diminta izin, ya silahkan gunakan, boleh. Tapi kita make-make saja. Kan biasanya kita begitu. Kenapa kita orang tua meninggal, ya punya harta, kemudian dipakai dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, padahal di situ ada hak anak yatim. Maka ini bagian termasuk memakan harta anak yatim, maka tidak boleh. Ya, bagikan warisan, bagian daripada berbakti kepada orang tua. Insyaallah nanti kita bahas binillahi ta'ala. Jadi ini bakti ketika orang tua masih hidup. Kita bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Insyaallah kita bahas setelah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan tentang tidak bolehnya kita mengucapkan kalimat kasar. Dan termasuk durhaka dosa besar itu merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain termasuk dosa besar. Kemudian melakukan ilhad fil masjid, melakukan maksiat di masjid. Wa bukaul walidaini minal uquq. Dan ternyata tangisan orang tua disebabkan karena kita, itu bagian dari durhaka kepada orang tua. Orang tua dibuat nangis oleh kita. Entah karena ucapannya, enggak mukul tapi karena ucapan sedih. Atau karena perbuatannya pada orang tua. Dipanggil, nak sini nak, diem aja. Nak sini nak, cicing siap misalkan, ke orang tuanya. Kemudian menangislah orang tua. Maka ini bagian dari durhaka kepada orang tua, dosa besar. Maka tidak boleh, ya. Bahkan qala Ibnu Umar mengatakan, atafarraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Maukah kamu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Jawaban dia, ya tentu mau. Ya, tentu mau. Kemudian ditanya oleh Ibnu Umar, ahayyun walidak? Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Kemudian qultu indi ummi. Bapakku sudah meninggal, sisa ibuku saja. Kemudian kata Ibnu Umar, lau alanta lahal kalam, kalau engkau melembutkan ucapan kepadanya, kepada ibumu yang masih hidup, wa at'amtaha at-ta'am, engkau berikan makan kepadanya, latadkhulunnal jannata majtanabtal kabair, maka engkau akan masuk surga selama engkau meninggalkan perbuatan dosa besar. Maka kata para ulama di sini, dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua sebab dijauhkan dari neraka dan sebab dimasukkan ke dalam surga. Zaman sekarang, ya Allah, naudzubillah. Terkadang orang tua masih hidup dioper-oper anaknya. Kesini. Bahkan ada juga, ya, orang atau anak tidak mau mengurusi orang tuanya. Orang tuanya akhirnya luntang-lantung. Bahkan yang paling parahnya sampai orang tua tak mau merepotkan anaknya. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan kepada anak-anaknya, sudah biarkan ibu atau bapak hidup sendiri saja di rumah. Nauzubillah. Dan ini termasuk apa? Termasuk uququl walidain. Anak banyak tapi ternyata tidak ada yang mau mengurusinya. Bagaimana perjuangan orang tua melahirkan kita. Makanya di sini juga penting bagi orang tua. Bagi kita semua yang menjadi bapak ataupun ibu. Ternyata mendidik anak itu bukan harus pandai saja. Bukan harus lulus, kemudian kerja, dan kemudian bisa memberi makan ke kita, bukan. Tapi peran orang tua kepada anak, yaitu bagaimana caranya supaya kita menjauhkan anak kita dari api
neraka sebagaimana kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jadi bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar memberikan makan, ya, kemudian menghidupi dirinya, enggak. Tapi bagaimana kita menjadikan anak kita selamat daripada api neraka. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu izin kepada orang tua kalau orang tua masih hidup, baik mau safar atau mau berjihad. Ya. Kalau sekarang jihad belum ada. Ya, tapi kalau seandainya kita mau safar, jangan lupa bilang ke orang tua. Jangan buat khawatir orang tua. Ini terkadang anak masih ada, udah besar ini, nggak usah nanya-nanya bu, nggak usah nanya-nanya pak. Ya, itu juga termasuk adab kepada orang tua. Bilang, Pak, Bu, izin dulu mau pergi ke sana, mau pergi ke sini. Kenapa? Supaya orang tua tidak khawatir. Bagaimana kalau seandainya kita perginya lama? Ya, kalau seandainya pergi lama, tidak ada kabar, bagaimana perasaan orang tua? Nangisnya orang tua, sedihnya orang tua, itu pun bagian daripada kita durhaka kepada orang tua. Bahkan di dalam sebuah riwayat ya yang sahih dari Abdullah ibnu Umar juga radhiyallahu taala anhuma, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menginginkan jihad dan minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Fasta'dzanahu fil jihad. Ya Rasulullah, aku minta izin ikut berjihad. Kemudian kata Rasulullah, melihat dia masih muda, belia, Rasulullah mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian kata beliau, na'am, masih, orang tua masih ada. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid, maka apa? Maka beliau mengatakan, berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Maksudnya baktimu kepada orang tuamu itu bagian daripada jihad. Padahal ini jihad. Maka di sini dalil kata para ulama, kalau seandainya jihad dilakukan kalau seandainya ada panggilan jihad, kemudian dia masih ada orang tua yang harus diurusi oleh dia, maka termasuk pahala yang besar daripada jihad, yaitu berbakti kepada orang tua. Bukan berarti tidak boleh jihad, bukan. Ya, kalau seandainya anaknya banyak, maka sebagian berjihad, sebagian mengurusin orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah tua renta. Kalau seandainya ditinggalkan, tidak ada yang mengurusi. Kalau cuma satu, maka Rasulullah mengatakan dia tahu dia anak satu-satunya, yang mana kalau ditinggalkan orang tuanya nggak ada yang ngurus. Maka Rasulullah mengatakan, berjihadlah pada orang tua. Karena terkadang berbakti kepada orang tua itu butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh nafkah yang harus dikeluarkan, butuh tenaga juga yang harus dikorbankan, waktu dan yang lainnya. Sama dengan jihad. Bahkan terkadang kita mengurusi orang tua kita capek, ya kencing di mana-mana, kalau sudah sakit, kalau sudah pikun ya pergi nggak tahu kemana, kadang menyusahkan. Maka ketika itu pun dianggap jihad oleh siapa? Oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga adab yang selanjutnya, ada muta'arrud lisukhtihimah. Tidak boleh bagi seseorang itu durhaka kepada orang tua. Tak boleh durhaka kepada orang tua. Bahkan menjadikan orang tua itu benci atau marah kepada kita. Tak boleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho Allah ada pada diri ridho orang tua, ya. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Sebagaimana di dalam riwayat juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bil akbari al kabair." Mau tidak aku beritahukan kalian dosa besar yang paling besar? Udah dosa besar paling besar. Apa kata para sahabat? Qalu ya Rasul, madza ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, isyraku billah, menyekutukan Allah, dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, uququl walidain, durhakamu kepada orang tua. Ya, kemarin kita sudah bahas juga bahwasanya durhaka kepada orang tua sebelum diazab di akhirat, diazab dulu di dunia. Serendah-rendahnya azab di dunia bagi orang yang durhaka kepada orang tua, anaknya nanti akan durhaka kepadanya.
ya, atau sebaliknya, ya, atau mungkin nanti dipersulit kehidupannya. Bahkan di antara rizki dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu caranya berbakti kepada orang tua. Maka selama kita masih punya orang tua, ya, maka baktilah kita kepada orang tua. Supaya apa? Supaya mempermudah rizki kita. Jadi kalau ngerasa seret rizkinya, masih ada orang tua, datangi orang tua. Kemudian bakti kita kepadanya, buatlah tersenyum, buatlah bahagia. Sehingga doa nanti yang diucapkan oleh orang tua itu doa kebaikan. Karena kenapa? Karena doa orang tua itu mustajab. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Thalathu du'at mustajabah." 3 doa yang diijabah oleh Allah tokcer langsung. Apa itu? La syakka fihima. Tidak ada keraguan diijabahnya doa itu. Pasti diijabah. Yang pertama, da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Dan yang kedua, da'watul musafir. Doa orang yang sedang safar. Dan yang ketiga, da'watul walid ala walidihi. Doa orang tua kepada anaknya. Maka hati-hati, wahai ibu, wahai bapak. Kalau kita berdoa kepada anak, doalah yang terbaik. Jangan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dasar kamu kurang ajar, dasar kamu ini, dasar kamu itu, dasar kamu nakal. Jangan. Itu juga bagian daripada doa. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, la tad'u ala anfusikum wala auladikum. Jangan kalian doa kepada diri kalian keburukan dan kepada anak-anak kalian keburukan. Fa innal malaikata yu'minun, karena malaikat mengaminkan, ya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu khidmatuhuma. Kita dianjurkan bahkan adab kita kepada orang tua berkhidmah. Kita menjadikan diri kita pembantu untuk mereka. Melayani mereka semampu kita sebagaimana mereka melayani kita ketika masih kecil. Maka layani orang tua sebagaimana kata Rasulullah SAW. Ya, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, aradtu an agzu wa qad ji'tu ashtarika faqal. Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang denganmu. Kemudian kata Rasulullah SAW, halaka minal apakah kamu punya ibu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian sahabat ini mengatakan, na'am, ya, saya punya ibu. Kemudian kata Rasulullah SAW, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Kemudian kata Rasulullah SAW, tuh, jaga ibumu. Sesungguhnya surgamu ada di kakinya atau ada di bawah kakinya. Atau di dalam riwayat yang mungkin dhaif akan tetapi dibantu oleh hadis ini, ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Ya. Maka khidmah kita kepada orang tua ini bagian daripada apa? Bagian daripada kita beradab kepada orang tua. Baktikan diri kita kepada orang tua. Bahkan di dalam riwayatnya, walaupun orang tua kita itu zalim kepada kita. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sekalipun orang tua itu zalim kepada kita, ya, selama tidak memerintahkan kepada maksiat, maka lakukan. Menzalimi kita dalam urusan dunia, tetap. Kan biasanya Ustaz, gimana kalau seandainya orang tua kita zalim? Zalim dalam urusan apa nih? Kalau urusan akhirat, jangan ditaati. Tapi kalau zalim dalam urusan dunia, mengambil harta kita tanpa izin misalkan, atau mungkin memukul kita, ataupun mengabaikan kita, atau mengacuhkan kita. Pokoknya perkara dunia, tetap kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua kita, ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ya, tidak boleh menghina kedua orang tua kita dan tidak boleh melaknat kedua orang tua kita. Bagaimana menghina orang tua kita? Kata Rasulullah disebutkan oleh Abdullah ibnu Amr bahwasanya di antara kita menghina orang tua kita ketika kita menghina orang tua yang lain. Teman kita dihina. Biasanya kan kalau masih kecil tuh ngina kolot orang. Ya, waktu masih kecil, kamu misalkan Mahmud misalkan, ya, ngejek bapak, dia ngejek bapak aing. Akhirnya apa? Akhirnya yang diejek bapak itu ngejek bapaknya. Itu pada hakikatnya dia sedang menghina bapaknya sendiri. Ya.
maka tidak boleh, ya. Tapi kalau anak-anak masih belum balik. Tapi kalau sudah besar, maka tidak boleh. Siapa yang menghina, kamu dasar anak fulan misalkan. Pada hakikatnya dia sedang apa? Sedang menghina bapaknya. Ketika dia menghina bapak orang lain, pada hakikatnya dia sedang menghina bapaknya sendiri. Maka tidak boleh, ya. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dianjurkannya kita berbakti kepada orang tua. Bahkan kemarin kita sudah bahas ada seorang yang datang laki-laki kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, "Ya Ibnu Abbas, aku pernah melamar perempuan tapi lamaranku nggak diterima." Tiba-tiba ada laki-laki yang datang ke rumahnya, diterima lamarannya. Akhirnya aku cemburu. Sifat laki-laki cemburu, lamaranku nggak diterima, dia mah diterima. Akhirnya apa? Aku bunuhlah perempuan itu. Kemudian kata laki-laki ini, ya Ibnu Abbas, apa yang harus saya lakukan? Ya, bertobatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha. Kemudian apa lagi? Kemudian dia ditanya, ahayyun walida, ahayyun ummuk, apakah hidup orang tuamu? Apakah hidup ibumu? Ya, masih hidup. Kenapa engkau tanyakan hidupnya ibuku? Karena sesungguhnya kata siapa? Kata Ibnu Abbas, aku tidak mengetahui amalan yang paling bagus. La a'lamu amalan aqrabu ilallahi min birril walidah. Aku tidak tahu amalan yang dekat kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah kecuali berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Ya, jadi ini adab kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taati orang tua ketika tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Bahkan harus buat tersenyum. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, irji ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma. Kafarat bagi kita yang menjadikan orang tua menangis. Kalau kita misalkan membuat orang tua menangis, apa kafaratnya? Kata Rasulullah SAW. Apa? Cara untuk kafarat membuat nangis orang tua, buatlah dia tersenyum. Sebagaimana kata Rasulullah, irji ilaihima fa'adhikhuma. Kembali kamu kepada kedua orang tuamu, kemudian buat mereka tersenyum dan tertawa, sebagaimana engkau membuatnya menangis. Ya. Jadi kalau kita membuatnya menangis, bagaimana caranya membuatnya tertawa? Kalau zaman sekarang mungkin ketika hewa orang tua kepada anaknya karena ucapan dan yang lainnya, kemudian anak malu minta maaf atau malu bercanda setelah melakukan kesalahan. Ya, teu naon bawakeun martabak bae 2 loyang. Seuri insyaallah ibu ya, jeung bapak. Ya. Atau mungkin belikan emas ya 2 gram boa, atau nu paling berharga mah umrohkeun. Atuh tama. Seuri tama sepanjang tahun ya. Hajikeun deh ya. Bahkan berbakti kepada orang tua yang musyrik pun itu dianjurkan. Orang musyrik itu yang belum masuk Islam atau kafir, itu dianjurkan ya. Bahkan kita doakan untuk mereka ketika masih hidup supaya masuk Islam. Akan tetapi kalau mereka sudah meninggal, tak boleh kita mendoakannya. Ingat, orang tua yang masih belum Islam, masih kafir, boleh didoakan selama masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal tidak boleh didoakan, ya, tidak boleh didoakan. Ya. Maka dari itu, masyarul muslimin dan muslimah, inilah keutamaan atau adab kita kepada orang tua, ya. Bahkan hukuman durhaka kepada orang tua tadi disegerakan di dunia. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan dari durhaka kepada orang tua. Bahkan tangisan orang tua itu bagian daripada durhaka kepadanya. Ya, hati-hati jangan sampai kita membuat menangis orang tua, membuatnya sedih. Itu apa? Itu bagian juga daripada membuat atau durhaka kepada orang tua. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Ini kan bicara tentang orang tua yang masih hidup, ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang bagaimana bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, ya. Karena terkadang kita bingung, Ustaz, bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya, karena ibu-ibu kan udah tua nih, nggak punya ibu, nggak punya bapak.
Ya, sedangkan kita juga ingin berbakti kepada orang tua. Sebagaimana yang masih anak-anak, ya, atau masih remaja atau masih yang punya orang tua, dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Maka ternyata yang orang tuanya sudah meninggal, ya, maka masih bisa melakukan berbakti kepadanya atau bakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Maka disebutkan oleh para ulama. Di antara bakti kepada orang tua ketika sudah meninggal, ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Ya, makanya bakti kepada orang tua ini besar pahalanya. Ketika dia masih hidup dan ketika dia sudah meninggal. Bahkan yang disebutkan oleh Rasul karena menyebutkan hak Allah dengan hak orang tua di dalam ayat Al-Quran. Saking pentingnya, saking agungnya. Ini adalah cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka Allah jadikan bakti kepada orang tua adalah perkara yang sangat penting. Dan perkara ketaatan yang paling tinggi derajatnya berbakti kepada orang tua. Bahkan kewajiban yang paling wajib di atas kewajiban berbakti kepada orang tua. Dan termasuk durhakanya, termasuk dosa besarnya. Jadi kita mohonkan ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan bosan. Ini terkadang kita lupa orang tua kita sudah meninggal mendoakan orang tua kita. Coba tanyakan kepada diri kita. Sudahkah kita mendoakan orang tua kita dengan istighfar sekalipun dia sudah meninggal? Sudahkah kita berbakti kepadanya dengan mengirimkan istighfar untuknya? Maka kata para ulama, sepakat para ulama, istighfar seorang anak untuk orang tuanya bermanfaat bagi orang tua. Jadi kalau seandainya kita tak punya harta, ya, untuk bersedekah, ya, kemudian kita niatkan untuk orang tua, maka istighfar yang paling penting. Apa kata Allah dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Ibrahim, Rabbighfirli waliwa lidai waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, di dalam surat Nuh, ya. Kemudian dalam surat Ibrahim juga disebutkan Rabbana gfirli waliwalidai waliwalidai walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Ini yang maksud sudah meninggal. Khusus bagi orang yang sudah meninggal. Dan umum bagi juga orang yang masih hidup kedua orang tuanya. Maka bagi orang yang ingin berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal, apa yang pertama tadi? Istighfar. Apa doanya? Allahumma gfirli ummi, Allahumma gfirli abi. Ya, doakan seperti itu. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan demikian. Di dalam riwayatnya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha azza wa jal la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat untuk seorang hamba yang salih di surga. Fayaqulu ya Rabb. Kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, ya, anna li hadza, apa ini yang menjadikan aku diangkat derajatnya? Kata seorang, ya, hamba di surga, ya, diangkat derajatnya oleh Allah atau di akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bistighfari waladik laka. Ini disebabkan karena istighfar anakmu untuk dirimu. Jadi ternyata kita beristighfar untuk orang tua kita, bapak kita, ya, ibu kita, ini bisa mengangkat derajat orang tua kita di akhirat. Maka jangan lupakan itu doa atau istighfar. Karena ini juga bagian dari kita bakti kepada orang tua. Kalau seandainya kita merasa ketika masih hidup orang tua kita belum totalitas berbakti kepadanya, belum masih ada kesempatan, belum ada kata terlambat untuk kita. Selama nyawa kita masih hidup, sekalipun orang tua kita sudah meninggal, maka kita masih bisa mendoakan orang tua dengan mengirimkan istighfar untuknya. Ya, mengirimkan istighfar untuknya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan dalam riwayat, turfa'u lil mayyiti ba'da mauti darajatahu. Sesungguhnya diangkat bagi seorang mayit itu ketika sudah meninggal beberapa derajat. Fayaqulu ay Rabb, kemudian dia mengatakan, ya Rabb, apa ini? Kok aku diangkat tiba-tiba? Setahap demi setahap, setingkat demi setingkat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian waladuka istaghfarolaka. Anakmu beristighfar untukmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya di dalam kitab Adabul Mufrad ya. Maka ternyata istighfar kita itu bermanfaat. Nggak usah riwuh-riwuh. Kita terkadang mau apa? Berbakti kepada orang tua riwuh-riwuh. Mengadakan acara-acara yang nggak disyariatkan. Riwuh, hayu kadir. Istighfar nggak pernah untuk orang tua. Ya. Dalam sholat nggak pernah misalkan. Ketika selesai sholat nggak pernah. Ketika teringat nggak pernah mengistighfar. Tapi riwuh ngayakeun acara-acara yang tidak disyariatkan. Maka istighfar sudah cukup untuk sendiri-sendiri. Nggak usah bayar orang. Minta orang untuk tolong dong kirimin pahala untuk bapak saya, ibu saya. Kita sebagai anaknya itu memiliki apa? Memiliki pengaruh yang sangat besar untuk siapa? Untuk orang tua kita. Maka istighfar kita kepada Allah, minta ampun untuk orang tua kita. Dan yang kedua yaitu ad-du'a lahuma, kita mohonkan doa untuk mereka. Ya, mohonkan doa. Tadi istighfar mohonkan ampun. Sekarang doa kebaikan. Ya Allah, masukkan bapak saya, ibu saya ke dalam surga Firdausil A, ya Allah. Ya Allah, ya. Kemudian angkatlah derajatnya ya Allah. Ya Allah, tempatkan tempat yang terbaik ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari api neraka ya Allah. Hindarkan dari sempitnya kuburan ya Allah. Doakan untuk orang tua kita. Itu juga bagian daripada kita berbakti kepada orang tua. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min ihda salas. Kalau anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Ingat, hukum asal amalan tidak bisa dikirim-kirim. Hukum asal amal tidak bisa dikirim. Ya, kecuali datang dalil yang menyebutkan bolehnya mengirim pahala. Tapi kalau tidak disebutkan ya dalil, maka hukum asal pahala kita tidak bisa dikirimkan. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis itu bahwasanya kalau meninggal anak cucu Adam, maka apa? Terputus seluruh amalnya kecuali 3. Apa itu? 3 ini perbuatan yang dia lakukan ketika masih hidup. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Ketika dia masih hidup, dia keluarkan hartanya untuk membuat sesuatu yang kira-kira selama dia masih meninggal, ini masih dipakai. Entah bangunan masjid, bangunan sekolah, madrasah, pondok, kemudian majelis, ataupun jalan yang dipakai untuk manusia jalan, maka itu bisa menjadi amal jariyah. Atau mushaf yang ditinggalkan, kemudian dihafal, kemudian apa? Kemudian hafalannya itu diajarkan kepada yang lain, itu terus mengalir pahalanya. Atau air yang ternyata, atau tumbuhan tanah yang diwakafkan, atau mungkin apa? Pohon yang kemudian diambil buahnya, dimanfaatkan, itu juga merupakan amal jariyah. Kemudian apalagi ilmun yantafa'u bih. Ilmu yang diajarkan diambil manfaatnya oleh semua manusia. Diamalkan lagi, diajarkan lagi. Diamalkan, diajarkan lagi. Ini bermanfaat sampai akhir hayat. Makanya para ulama mengajarkan ilmu kepada kita, Masya Allah. Ini bagian untuk mereka ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian waladun soleh yad'ulah, dan pahala yang terus mengalir bagi orang yang meninggal, yaitu doa siapa? Doa anak soleh. Ketika kita mendoakan orang tua kita, pada hakikatnya kita sedang mengalirkan pahala untuknya. Ya, maka doa. Ya, doakan. Gak usah minta ke orang lain. Ya, ini makan kita Pak Ustadz, tolong doakan. Doakan kita. Atau minta ke orang lain, ya, ke yang lain. Maka kita dianjurkan kalau kita merasa soleh, ya, karena orang soleh itu selalu mendoakan orang tua. Sebaliknya, kata para ulama, orang yang tidak soleh itu lupa kepada orang tua, jangankan masih hidup, ya, sudah meninggal pun dia akan melupakan. Atau sebaliknya, jangankan sudah meninggal, ketika masih hidup pun dia tidak pernah ingat orang tuanya. Maka min alamatis sholihin, termasuk alamat orang-orang soleh, selalu mendoakan orang tuanya, ya. Kemudian membayarkan hutang bakti juga kepada orang tua. Jadi kalau orang tua punya hutang, hutang kolot saya nek naon minta ka saya eta. Biasanya kan ada yang demikian. Ada yang diminta hutang, bapakmu punya hutang ke saya, sini bayar. Yang punya hutang bapak saya, kenapa saya yang bayar? Maka termasuk bakti kita kepada orang tua, bayarkan hutangnya. Makanya ketika orang tua meninggal, jangan ngurusin yang yang diurusin itu apa?
Iklan. Jadi kalau seandainya orang tua kita meninggal, yang diurusin itu bukan masalah bagaimana nanti malam kita ada acara atau enggak. Bagaimana ini enggak, jangan. Tanyakan dulu apakah orang tua kita punya hutang atau tidak. Barulah nanti keluarkan untuk membayar hutang. Ini terkadang riuh, ikhtilaf, perbedaan pendapat, ingin ini, ingin itulah. Hutangnya dulu tanyakan. Ya. Kemudian setelah hutang itu apa? Hak anak. Setelah itu hak anak dan wasiatnya yang wasiatkan kepada kita, ya. Kemudian apa? Jadi bayar hutang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dzain." Sesungguhnya orang yang berjihad di jalan Allah itu diampuni dosanya kecuali hutang. Bahkan hutang ini ternyata menjadi perkara yang menghalangi kita untuk masuk surga. Jadi orang tua kita kalau masih punya hutang, maaf, tergantung dia. Ya belum dimasukkan ke dalam surganya sampai dia bayar hutang atau dibayari hutangnya. Nanti nunggu sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat? Ya wallahu a'lam. Ketika sudah datang hari kiamat, itu nanti setelah dihisab melewati sirat, ada yang namanya qantarah. Qantarah itu sejenis apa? Sejenis jisr atau sejenis jembatan yang mana berkumpul sebelum masuk surga setelah melewati sirat. Setelah melewati sirat, jalan siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim menurut kita, kumpul dulu karena nanti yang membuka pintu surga pertama kali siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka semua orang di situ harus memberikan hak yang diambil ketika di dunia. Ketika tidak didapati haknya, tidak dibayar dengan uang, maka amalannya ya yang diambil untuk membayar. Karena kenapa? Karena di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Karena di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada emas, tidak ada perak. Maka kebaikannya nanti diambil. Kalau habis kebaikannya ternyata belum kebayar itu hutangnya, maka yang dikorbankan apa lagi? Maka dosa yang tadi haknya diambil oleh kita, kalau kita sudah meninggal, ya, kemudian belum dikembalikan, maka nanti keburukannya dikembalikan kepada orang yang punya hutang. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kita tidak menginginkan demikian. Jadi bayar hutang, ya, bayarkan hutang orang tua kita. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Sesungguhnya jiwa seorang muslim masih tergantung atau tergadai, ya. Masih tergantung sampai dia membayar hutangnya. Bahkan di dalam riwayat para ulama menyebutkan kalau ada orang tua menyebutkan atau yang sudah meninggal hadir dalam mimpi kita, kemudian dia menyebutkan tentang hutang-hutangnya, maka datangi siapa yang disebutkan di dalam mimpinya. Boleh jadi dia ingin memberitahukan dia punya hutang belum terbayarkan. Pernah tak ibu-ibu melihat atau bapak kita atau ibu kita ya bangun atau di mimpi kita kemudian menyebutkan boga hutang misalkan? Pernah tidak? Tidak pernah, alhamdulillah. Berarti terbuka hutang, ya. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah anha. Bersedekah untuknya ketika kita punya uang, kemudian kita sedekahkan, ya. Niatkan untuk siapa? Untuk orang tua. Itu pun bagian dari bakti kita kepada orang tua, ya. Merupakan bakti kita kepada orang tua. Di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha." Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan aku tidak ada ketika dia meninggal. Ya, kemudian kata seorang laki-laki ini berkata, "Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha?" Apakah bermanfaat kalau aku punya sesuatu aku sedekahkan untuk dirinya? Jadi aku peruntukkan pahalanya untuk ibuku yang meninggal karena aku ketika meninggal dia belum hadir dan belum ikut menyolatkannya, belum bertanya tentang sesuatu yang diinginkannya. Apakah aku bersedekah untuknya bermanfaat? Kemudian kata Rasulullah, "Na'am." Ya, kata Rasulullah, "Fa inni ushiduka an khaiti al-mikhrafi sadaqun 'alaiha." Ya Rasulullah, engkau jadi saksi bahwasanya aku Aku jadikan taman-taman atau kebun kurmaku ini aku sedekahkan, ya. Aku sedekahkan. Maka kata para ulama,
sepakat para ulama, sodakoh, pahala sodakoh bisa dikirimkan untuk orang tua. Selain itu tidak ada. Kafarat orang tua kalau dia punya nazar, tunaikan oleh kita, berbakti kita kepada orang tua. Kemudian bayar puasa nazar, misalkan kewajib bagi dia, maka itu juga bagian daripada berbakti kepada orang tua. Dan selanjutnya memuliakan teman orang tua kita, itu juga merupakan bakti kita kepada orang tua. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, Inna abarrul birri silatul walid ahlu wuddi abihi. Termasuk kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, kita menjalin hubungan baik, teman baik bapak kita ketika bapak kita masih hidup. Jadi kalau bapak kita masih hidup punya teman, ya teman dekat sekali. Kemudian apa? Kemudian kita jalin ukhuwah, kebaikan dengan teman bapak kita ini ketika bapak kita masih hidup, maka itu termasuk bagian daripada kita berbakti kepada orang tua. Di antara berbakti kepada orang tua, yaitu kita menjalin hubungan baik dengan teman bapak kita ketika kita masih hidup, atau teman ibu kita ketika ibu masih hidup atau bapak masih hidup. Ya. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa perkara yang disepakati oleh para ulama tentang berbaktinya kita kepada orang tua kita yang masih hidup, yang sudah meninggal, ya. Jadi lakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbakti kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah meninggal, dengan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tak menghukum kita dengan perbuatan-perbuatan durhaka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan orang tua tidak ridho kepada kita. Maka carilah ridho orang tua sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan juga rizki kita dengan berbakti kepada orang tua kita, yang sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara manfaat berbakti kepada orang tua yaitu sebagai penutup, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan untuk kita rizki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menjauhkan kita dari neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu dan berbakti kepada orang tua juga pahalanya begitu besar, bahkan lebih besar daripada berjihad fi sabilillah. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita, berbakti kita kepada orang tua kita selama masih hidup, ya, dan sudah meninggal. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.